Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di KitKat. Kang Imam tanya Kang Tisna. Assalamualaikum nih Kang Tina. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Kang Tisna gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini. Kang, kita beberapa waktu lalu nih kita diviralkan oleh beberapa kasus pelecehan seksual. Ada yang dari oknum polisi yang dia memperkosa pacarnya sampai pacarnya bunuh diri. Kemudian ada lagi kasus unsri. Dan yang paling baru nih itu ada oknum guru nih Kang. Dia memperkosa belasan santriwatinya. Nih gimana nih menurut Kang Tisna kok bisa terjadi nih Kang? Ya, jadi kalau kita lihat ya, seharusnya berbagai kasus pelecehan seksual seperti ini ya, ini kan rata-rata terjadi di ranah private, ya kan, di ranah private. Kasus seorang mahasiswi yang bunuh diri di makam ayahnya itu kan, ya pasti kan pada saat terjadi hubungan seksual itu di ranah private kan, artinya di tempat tersembunyi yang sepi. Kasus unsri ya, dosen dalam aktivitas bimbingan skripsi itu juga di tempat yang private, dalam artian tidak memungkinkan pihak lain masuk ke situ gitu, ya seperti itu. Nah, yang menarik lagi kasus yang heboh yang Bandung ini seperti itu. Tapi intinya kalau saja ya, kaum muslimin itu memahami dua hal ya, minimal memahami dua hal. Satu, terkait dari sisi keimanan. Orang itu memahami dimanapun dirinya dia senantiasa diawasi oleh Allah ya. Maka kecil kemungkinan akan terjadi pelecehan seksual, pencabulan atau pemerkosaan, karena dia dimanapun, tempat sesepi apapun, Allah senantiasa mengawasi dia ya. Ini pertama dari sisi keimanan. Kedua, dari sisi aturan, dalam artian aturan Islam ya. Allah melarang lelaki perempuan itu berduaan, sepi-sepian ya. Melalui lisan nabinya yang mulia ya, Nabi menegaskan la yakhluwanna rajulun bimra'atin ya illa ma'adzi mahram ya. Jangan sekali-kali kata Nabi. Jadi bukan cuma jangan. Di situ ada taukid, ada penekanan, ada nun taukid as-sakilah. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jangan sekali-kali seorang laki-laki itu berdua-duaan, sepi-sepian dengan seorang perempuan illa ma'adzi mahram, kecuali dengan mahramnya gitu. Artinya di sini kita bisa melihat adanya semacam pemikiran umat ini sekarang ini merosot ya, pada titik yang sudah sangat nadir ya, sudah sangat rendah. Sampai ya kemudian tadi dengan mudahnya mereka itu melakukan berbagai kemaksiatan ya, karena posisinya sepi ya, ada peluang gitu kan, nggak ada orang yang lihat gitu atau merasa ini suka sama suka gitu kan, sehingga kemudian terjadi. Jadi di mana-mana terjadi akhirnya gitu, di lingkungan umum ya, kasus yang oknum polisi itu, kemudian di lingkungan pendidikan ya gitu, termasuk kasus yang Bandung ini gitu. Cuma saya ingin menekankan kasus yang Bandung ini, saya lihat di berbagai pemberitaan gitu ya, di media massa, di sosmed, itu hampir nyaris nggak ada yang nulis oknum itu. Padahal kalau ada terjadi kasus-kasus penyimpangan pada anggota TNI, oknum TNI gitu, oknum TNI menjual senjata misalnya gitu ya. Kalau terjadi kasus pada anggota Polri, oknum polisi kan gitu. Tapi pada kasus Bandung ini nyaris kita lihat di media massa, di sosmed,
tidak menyantumkan oknum gitu. Padahal jelas-jelas apa yang dilakukan ya oleh kasus Bandung ini jelas-jelas oknum, jelas-jelas tidak layak disebut guru ya. Kalaupun kemudian nyebut-nyebut pesantren, jelas-jelas ini bukan pesantren, nggak mungkin pesantren seperti itu gitu. Ya gitu. Apalagi kemudian ada yang mengatakan ini sebenarnya boarding school. Boarding school itu sekolah berasrama gitu, seperti itu ya. Ya, kalau pesantren tentu dia paham tadi tidak boleh ada yang berdua-duaan, laki perempuan bukan mahram gitu. Bahkan jangankan berdua-duaan, antara santri laki-laki dengan santri perempuan pasti dipisah. Guru buat perempuan itu adalah ustadzah, buat yang santri laki-laki para ustadz. Kalaupun ada ustadz yang menyampaikan pelajaran ya, menyampaikan pengajian buat santri perempuan, itu tidak berdua-duaan di tempat umum ya. Misalkan ada kiai ngajarin santriwati, itu ngajarinya klasikal umum di masjid gitu, di tempat terbuka seperti itu. Pesantren ya begitu. Jadi nggak mungkin ada kejadian kasus Bandung, karena nggak mungkin itu. Ini tidak layak disebut guru, tidak layak disebut pesantren gitu. Sehingga saya ingin menyampaikan dengan kasus Bandung ini jangan sampai ada Islamofobia, jangan sampai ada paranoid terhadap pesantren gitu. Akhirnya orang tua siswa, orang tua yang sekarang ini kan akhir semester pertama ya, nanti 6 bulan lagi itu akhir semester kedua. Jadi dari sekarang ini biasanya pesantren-pesantren itu sudah mulai melakukan pembukaan buat santri-santriwati baru. Jangan sampai karena kasus Bandung ini orang tua yang sudah komitmen, yang sudah bertekad bulat ingin memasukkan anaknya ke pesantren jadi nggak jadi takut gitu karena kasus Bandung ini. Padahal sekali lagi ya, bisa disurvei ke pesantrennya, dilihat dulu bagaimana keadaannya, bagaimana sistem komunikasi orang tua dengan anaknya nanti kalau nyantri ya kan. Nah, misalkan si anak bisa dicek tiap sekian minggu, sekian bulan ya. Biasanya ada tuh seminggu sekali bisa video call ya, atau bisa telepon, sehingga kondisi si anak ini bisa dipantau gitu ya. Dan itu hampir semua pesantren seperti itu. Sehingga jangan takut dengan pesantren ya, ibu-ibu bapak sekalian yang ingin memasukkan anaknya, ingin jadi anak yang soleh dan solehah, ingin memahami agama dengan baik, tafaqquh fiddin, jangan ragu masukkan ke pesantren seperti itu. Karena tadi tidak mungkin ada anak di pesantren ujuk-ujuk pulang hamil, ya kan? Ya pasti itu ada mukodimahnya harusnya. Maksudnya ada mukodimahnya tuh orang tuanya ngapain aja? Kan harusnya dikontrol anaknya itu sekolah di pesantren, ya kan? Sekarang ini pesantren tidak seperti zaman dulu, ya, di mana anak masuk pesantren udah lepas, tahu-tahu pulang udah jadi kiai, nah, gitu, ya. Jadi kalau sekarang ini anak-anak bisa kita kontrol, bisa kita pantau, apalagi anak perempuan, ya. Biasanya santriwati itu paling baper, ya. Jadi kalau serah terima anak tuh pesantren, nanti Mas Imam punya anak masukin ke pesantren, itu paling berat anak perempuan. Ya. Anak laki mungkin masih bisa nahan-nahan nangis, tapi kalau anak perempuan, waduh, ibunya nangis, anaknya nangis, bapaknya jadi ikut nangis juga, aduh, gitu. Jadi aneh kalau kemudian ada seorang yang masukin anak perempuannya ke pesantren, ya, sebegitu losnya gitu, tahu-tahu pulang hamil, gitu kan, aneh gitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sahabat sekalian, jangan ragu, ya, jika ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, ingin anaknya memperdalam agama, paham agama, masukkan ke pesantren seperti itu. Apalagi memang anaknya sendiri yang sudah mau seperti itu. Jangan sampai kasus Bandung ini kemudian mengeneralisir ya pesantren-pesantren yang lain. Sekali lagi ini bukan pesantren, tidak layak disebut pesantren. Pelakunya juga tidak layak disebut guru seperti itu. Ya, Kang, tadi kan
penjelasannya nih Kang Tisna nyebutin bahwa itu bisa terjadi pertama akibat si kitanya harusnya sebagai seorang muslim dimanapun kita berada, kita harus selalu memiliki pemahaman bahwa kita diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Betul. Artinya itu dari keimanan kita sendiri. Iya. Apakah ini ada, kan terjadi di mana-mana nih Kang? Iya. Apakah artinya ada suatu kesalahan sehingga keimanan itu tidak bisa tertanam pada diri masing-masing muslim? Iya. Apakah kesalahan di pendidikannya kah? Atau di hal yang lainnya? Iya. Sampai hal itu kok bisa terjadi nih Kang? Secara individual tadi disebabkan tadi bisa jadi lemah iman. Kedua, lemah pemahaman terhadap Islam, nggak paham khalwat itu dilarang. Secara kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, pertama tadi betul lemah dari sisi pendidikan. Ya. Jadi pendidikan agama di negeri ini sangat minim. Ya. 2 jam untuk naik jadi 4 jam saja itu perjuangannya luar biasa. Belum bisa kalau gurunya izin nggak masuk. Belum lagi anaknya ngantuk lagi pelajaran agama gitu kan, gitu. Jadi ini kalau kemudian pengen berharap ya para siswa-siswi di negeri ini ya pengen punya keimanan yang kuat, paham agama seperti tadi, berat sekali. Di satu sisi tontonan sinetron tentang pacaran segala macam berjam-jam tiap hari dikonsumsi oleh anak-anak zaman sekarang seperti itu ya. Itu pertama ya. Artinya apa? Dari kurikulum pendidikan di negeri ini tidak mendukung untuk mencetak generasi muda ya, yang keimanannya kuat, pemahaman Islamnya juga bagus ya. Khususnya tadi masalah larangan khalwat dan sebagainya. Yang kedua, memang tidak ada sanksi yang tegas terhadap perzinahan gitu, ya. Kalaupun ada, itu lebih kuat untuk kekerasan seksual seperti itu ya. Padahal kekerasan seksual ini termasuk yang baru-baru ini, misalkan ada permen ya, ada permen yang katanya ingin melindungi kekerasan seksual terhadap para wanita. Ya memang permen ini punya 2 sisi ya. Satu sisi ingin melindungi ya para perempuan dari kekerasan seksual, pelecehan seksual, tapi ada sisi satu lagi. Permen ini tidak melarang kalau ya terjadi perzinahan dalam artian suka sama suka. Nah ini bahaya gitu. Sudahlah tadi secara individual lemah imannya, lemah pemahamannya, dari sisi pendidikan juga tidak menanamkan itu, kemudian sanksinya juga sangat lemah. Hanya kalau terjadi kekerasan seksual, pencabulan gitu. Nah kalau kemudian suka sama suka, oh no problem itu gitu. Padahal bisa jadi si pelakunya ini kalau sedemikian pinternya dia akan bisa setting supaya kalaupun saya ketangkap basah, saya akan bisa katakan ini suka sama suka. Ya kan? Jadi kekerasan seksual ini bisa dibuat sedemikian rupa ini suka sama suka ya. Bisa jadi ya korbannya itu dibuat mabok dulu ya kan? Dibuat mabok dulu, atau ada di bawah ancaman ya, kalau di lingkungan pendidikan, oh nanti kamu nggak lulus, oh nanti kamu nggak begini nggak begitu, nah seperti itu. Atau dengan dalih yang salah ya kan, taat sama guru segala macam, itu salah sebenarnya gitu ya. Jadi taat itu kan hanya pada perkara yang dibolehkan oleh Allah. Kalau taat dalam maksiat kan nggak boleh gitu ya. Jadi dari sini sanksinya itu sendiri juga bisa dikatakan sangat lemah seperti itu. Jadi semuanya ini bisa dikatakan kalau bukan kita ini karena ngaji gitu ya, bisa jadi memang peluang untuk terjadinya berbagai aktivitas seksual yang menyimpang ini dalam artian perzinahan gitu ya, ini sangat terbuka sekali seperti itu ya. Jadi kayak gitu. Wah luar biasa ya Kang Tisna ya. Tadi berarti lemah dari keimanan orang tersebut, kemudian dari sisi pendidikannya pun juga tidak ada pendidikan yang
untuk menguatkan iman seseorang, Iya. dan dari sisi hukumnya pun sangat lemah. Iya, di satu sisi tadi sekarang seolah-olah sedang dibuat opini jangan masukin pesantren deh, gitu. Padahal Pendidikan itu penting itu tadi pendidikan penting, pendidikan agama gitu untuk kan. menguatkan iman anak itu. Seperti itu. Tapi lagi disudutkan bahwa Islam itu seperti itu, padahal tidak. Betul. Dan sekarang kan pesantren ini sedang berjuang memperbaiki diri. Bagaimana supaya anak-anak itu, orang tua itu tertarik masukin anaknya ke pesantren. Misalkan gini, selama ini ada pandangan, oh pesantren itu kan hanya mempelajari hukum agama. Nanti anak saya kalau keluar mau jadi apa? Gitu. Emangnya bisa cari duit pakai itu? Iya. Sekarang kan udah ada pesantren yang ada basis teknologinya, ya kan? Pesantren tapi bisa desain grafis, gitu. Pesantren tapi ada sekolah teknik, sekolah tekniknya. IT dan segala macam. Pesantren tapi ada agrobisnisnya. Banyak sekarang seperti itu. Nah, di tengah-tengah perjuangan kaum muslimin ya sekarang ingin istilahnya menguatkan pendidikan Islam ya lewat pesantren, dihantam dengan badai yang satu ini gitu, seperti itu. Maka menurut saya fokusnya itu sekarang dengan kasus Bandung ini, bagaimana seharusnya kita meyakinkan sekali lagi ini tidak layak disebut guru, tidak layak disebut pesantren. Pesantren yang sebenarnya tidak seperti itu, sehingga jangan takut dengan pesantren, jangan ragu masukkan anak ke pesantren ya, karena itu salah satu ikhtiar terbaik kita ya untuk mencetak generasi muslim yang terbaik seperti itu. Iya. Makasih banyak nih Kang Tisna, penjelasannya luar biasa. Kita ketemu lagi di KitKat berikutnya. Kalau kalian setuju dengan video ini, jangan lupa like dan juga komentar di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang podcast kita hari ini. Dan sampai ketemu di KitKat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.